wajah roh iku pundi to Pak? Rasa niki. Rasa iki sing sampean depne menyang wajah Gusti nang ndi? Ya ning ngarepmu kuwi. Pundi siku ngarep iku pundi? Etan, kulon, tengah, apa kidul? Bukan. Apa depan niki? Bukan. Depan niku mana sih? Pun. Satengah iku sudah enggak menyebut arah. Juga enggak menyebut kepala, kaki, tangan, enggak. Bahasa tengah niku bahasa kinayah yang artinya adalah diam. Oh, nek diam berarti dzikir mana yang diam? Yang dikatakan bila suarin wa kalamin wa ismin, tanpa suara, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa zat. Ternyata jawabannya adalah di dzikir sirul asrar. Di situ kita dididik, diarahkan supaya hati senantiasa sesering mungkin merasakan kehadiran wujud Gusti. Urip itu hidup baik di dalam dan di luar jenengan. Ya niki sing dimaksud jenengan ini wajah tuat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, pola niki loro watu. Amit sewu Gus. Nek perjalanan jasmani seumpama sampun ditinggal nyawa utawa perjalanan teng griya, teng kuburan atau pesarean, untuk berjalan kan biasanya kepala dulu, yang di belakang kan kaki, untuk mencapai jasmani yang makan intisari bumi di kuburan atau di pesarean. Lah kalau perjalanan bukan masalah jasmani atau ihsan belum terjadi tapi diyakini aku kepingin ibadah, itu perjalanannya dari hati, aku tak ibadah itu dari kaki atau dari sirah. Oh tak pikir-pikir dhisik tapi aku kepingin ibadah iki mbecuk tak gak iki tak lung wis. Itu yang betul. Bagaimana Gus? Kan kadang orang laki-laki itu gini, iku lho ana sumbangan. Tapi nek sing mare iku cuwanti gampang, ngoten. Lah kepingin ibadah kan kalau di kidalang atau sesepuh itah podo jinitah bedo, kita itu perintah, jinitah itu batin. Kan semua orang itu disuruh ibadah, tapi batinnya kan beda-beda. Ada yang aku ngaji nang belajar nang tauhid Gus Muklason, aku tak gampangan naik, tak pikir-pikir dilit tak gak iki nang bejuk tak gak. Yang betul itu bagaimana Gus? Kalau perjalanan jasmani kan dari rumah itu kepalanya dulu. Kalau perjalanan roh kan gimana Gus? Dipikir dulu atau langsung dilakoni, atau gak dan atau gak saringan, wis gak filteran. Mohon maaf ya Bu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Iki sing didhisik nondase sikile apa wetenge apa gegere gampange ngoten. Kalau bahasa wa inna ilaihi raji'un wis iki wis umum ndase dhisik. Sing mlaku ndase dhisik ning ngarep. Tapi kok kadang-kadang ana klirune. Kadang-kadang lho ya. Ngerti-ngertine basa wis tutuk sarean. Lho, sikil ana ngarep dhisik. Ya wis ora apa-apa. Kalau perjalanan ruh bagaimana? Allah sampun nerangake dalam satu ayat yang saya baca tadi, yang disebut sebagai
ngibadah nyembah iku kepriben bagaimana, perilaku ruh itu bagaimana, apakah yang didahulukan seperti jasmani tadi kepala atau gimana? Bon, ini ono tuntunan di dalam surat Al-An'am juga, pemahaman maksud daripada ayat yang mengatakan inni wajjahtu wajhiya, atau dalam surat Al-Baqarah 115 fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap. Wajah roh iku pundi to Pak? Rasa niki, rasa iki sing sampean depne menyang wajah Gusti nang ndi? Ya ning ngarepmu kuwi. Pundi siku ngarep iku pundi? Etan, kulon, tengah, apa kidul? Bukan. Apa depan niki? Bukan. Depan niku mana sih? Pun. Hafidhu ala sholawah, ini perilaku daripada kita yang ada di syariat. Mentingnya ibadah nyembah itu secara fisik disebut sholat 5 waktu. Wis. Iki berarti madepe wong Indonesia ya arah kiblat kulon sono. Sebab etan gak ono Gusti Allah. Sing Gusti Allah iku manggon ning kulon. Mpun muring-muring dhisik. Lah tak delok-delok jenengan salat ing ngadep kulon terus bentawi. Oh, berarti Gusti Allah iku ana kulon rek ngoten. Ngoten. Loro, kalau kita bicara ayat ini ada terusnya wassolatil wusta, penyembahan ruhaniyah. Wusta iku tengah, tengah iku yo gak lor, gak kidul, gak etan, gak kulon, gak ndukur, gak nisor. Bahasa tengah iku sudah enggak menyebut arah, juga enggak menyebut kepala, kaki, tangan, enggak. Bahasa tengah niku bahasa kinayah yang artinya adalah diam. Oh, nek diam berarti dzikir mana yang diam? Yang dikatakan bila suarin wa kalamin wa ismin, tanpa suara, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa zat. Ternyata jawabannya adalah di dzikir sirul asrar. Di situ kita dididik, diarahkan supaya hati senantiasa sesering mungkin merasakan kehadiran wujudi Gusti. Urip itu hidup baik di dalam dan di luar jenengan. Ya niki sing dimaksud jenengan ini wajah tuat. Iya. Jadi pertanyaan apakah sing didahulukan kepala atau kaki? Pak, wajah roh iku rasa. Ya iki sampeyan dhisikno rasa iki. Rasa iki madhep, akhirnya kita dimasukkan Allah di dalam yang namanya maqam muraqabah. Artinya di dalam hati sampean ada perasaan, ada rasa bahwasanya Allah itu dekat. Dekat loh ini. Allah itu dekat. Dekat. Tapi masih ada dua. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Lah, teruskan proses sampai ini menuju alam berikutnya, yaitu alam fana. Alam di mana seluruh apapun yang disebut sebagai selain yang tidak bisa kita lihat tadi, itu semuanya lepas, nggak ada. Laksana jagung iki, nek sampen wis muncul wite jagung, sampen doleki lah nyun sewu biji kacang, ya ndak. Biji kacang yang ada di sini sampai ungkrah-ungkrah lah mboten enten. Fana. Mboten enten. Krana
wujude biji njak jerone biji kacang urip iku sejatine wujude iki lho dhahir. Saged dipaham nggih? Mboten ketemu niki. Artine jikalau jenengan iki pingin untuk tahu nyata wujude Allah, yo ilangno dhewekmu. Idfin mendemo sira wujudaka, patenono sira wujudaka ing kewujudan sira fi arbil humul ing dalam bumi kesunyian. Pendemen rasa keakuanmu yang tadinya merasa wujud sebab diwujudkan Allah, ilang ono dengan cara khalwata, berarti mendem apa nih? Nek cara Nabi Musa harus nang gunung Turisina, nek cara Nabi Muhammad harus ke Gua Hiro, nek Nabi Yusuf Nabi Yusuf nang njero sumur nih kalau dicengklung nang sumur nih kalau nek Nabi Yunus hilek, nek jenengan diuntal ron, nek jenengan iki mlebu kamar Pak. Wis mlebu kamar ojo metu-metu dengan waktu yang tidak bisa kami tentukan. Artine khalwata awakmu. Wis. Itulah cara untuk meniadakan wujud ira. Inilah Bapak Ibu hukumi wajib dilakoni bagi kita sebagai sisalik jikalau ingin menyatakan wujud Allah itu bagaimana. Udah di situ jangan khawatir jenengan, gak usah takut, Allah sendiri yang menuntun membimbing ruhaniah jenengan itu. Nah disitulah nanti jenengan akan tahu sing didhisik nang ndi. Jadi sudah tidak ada nama, tidak ada apa-apa, ya sudah, itu yang benar seperti itu. Jadi perjalanan ruhaniah itu sudah tidak bisa menyebut ndas opo kaki yang didahulukan. Yang jelas di situ fa'aina matuwalu, arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah di depanmu. Bahasane namung ngoten. Berarti yang disebut ngibadah, nyembah adalah bertemunya ruh terhadap Allah, wujudnya di dalam alam makrifat. Lah dikatakan bertemu berarti aran ruh, aran nama Allah harus fana sudah. Udah. Jadi sing mandeng, sing bermusyahadah, yang menyaksikan yang wujud itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang, Sokotu Bagus. Mengingat keterangan dari surat Al-Baqarah 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidzu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyin. Mengingat keterangan itu Gus, ruhaniah kita selalu dibelokkan dengan nafsu. Wa ma ubari'u nafsa inna nafsi la'amaratu bisu. Nafsu selalu mengajak lalai dengan Allah, selalu dihadapkan dengan syahwat dunia, keindahan dunia, agar ruhaniah kita benar-benar bisa melalaikan Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita beribadah murni yaitu sholat, ruhaniah kita bisa menghadap atau bisa khusyuk. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya bagaimana sholat itu bisa bertemu Allah. Jenengan harus memfungsikan
maksud wassolatil wusta niki salat sing langgeng, niki ngibadah salat perilaku yang dilakukan oleh ruhaniyah. Kalau wassolawah iki perilaku yang dilakukan oleh jasmani, Pak. As-sholawat ngene ya. Khafitu ala sholawah. As-sholawah niki statusnya adalah jamak. Jamak dari lafat as-sholah. Dikatakan jamak di situ adalah as-sholatul maktubah, sholat yang diwajibkan secara syariah 5 dikatakan jamak karena ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini perilaku yang dilakukan oleh jasmani, padahal disebut manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Niki perilaku jasmani. Ada di sini wassolati wusta. Ya apa nek mbusek carane? Alah. Wis. Maknane wusta adalah tengah. As-sholah iki apa gak sama dengan isime, padahal isime jamak. Wawune wawu atap. Mengapa di sini adalah tidak memakai isime itu adalah isim jamak? Ngapunten ingkang kathah. Mestinya kalau ada wawu ataf, wawu penyambung itu harus sama. Tapi mengapa ini kok adalah makna tunggal? Kok makna tunggal? Artinya apa, Pak? Inilah yang dimaksud saudara saya yang disebut sebagai sholat daim, sholat sing langgeng 24 jam penuh, yang di situ harus ketunggalan. Artinya apa? Wassolatil wusta, tengah itu tidak ada kiri kanan atas bawah dan macam-macam, harus tunggal ati sampean iki. Maksudnya sampean harus mengesahkan Allah. Bahasa proses ruh sampean kali kula wassolatil wusta iki adalah prilakune ruh atau hati. Lah posisine hati kemana? Makanya kanjeng Nabi Ibrahim memberikan contoh, ini wajah tuwasi, harus menghadap kepada hidup. Berarti ruh ini bisa nih sholat iku bisa khusyuk jenengan, ruh ini harus ikut sholat, teman-teman. Harus menghadap kepada siapa? Hidup yang ada pada dirinya. Dengan bentuk apa? Tidak ada pengakuan diri makhluk yang sholat, tapi di dalam hati itu akan muncul pengakuan diri Allah itu sendiri. Ini yang disebut sebagai menghadap dengan benar. Kan sudah melewati alam fana, ya tak? Akhirnya menduduki alam makrifat. Berarti sudah tidak berlaku kecuali hanya aku Allah. Barulah setelah ayat itu ada wakaf di sini. Akhirnya ada perintah waqumu lillahi qanitin. Artine qanitin khosi'ain. Niki khusyuk, niku disebut khusyuk. Waqumu itu adalah kata perintah,
diperintah nang sapa? Lah oleh karena isime jamak domire kudu jamak. Nek niki bener niki lho Pak, nyuwun sewu, as-sholawah kan jamak ya toh, sing diperintahno iku iki wakumu, siapa? Golongan menungso niki kudu apa? Kudu qanitin, kudu khusyuk. Berarti isone wong-wong salat ning masjid, nang musala, ning rumah sendiri kudu qanitin. Iso qanitin harus salate tunggal. Roh iki melok salat, salate roh isone bisa salat madhep dengan bener, kembali maneh kudu nrimo ajaran ilmu tau. Wis kuncine mbaulet ning kono. Berhubung kuncine ilmu tauhid niki le ajarane abiyasa, ngapunten, ajare Kanjeng Nabi ya. Niki ditolak ya oleh golongan as-sholawah, ya apa oleh sok khosiin telek, masih jubahmu ngelembreh tutuk sikil, masih sarungmu gak bedah belas, masih jenengan iki wudu ping swidak jaran, masih tah jenengan pakai nganggo wangi-wangi, nggawa jubah diumet-umetno niku sampak sundul pian, tetep ora iso. Krana dasar awal, dasar pondasi kita tolak tauhid iki. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid kita tolak. Ya sudah, kuncinya ada di situ. Lewat surat Al-Baqarah 238, kuncinya jenengan iki bisa khusyuk harus niki wau rimo ilmu tauhid, karena hanya di dalam ilmu tauhid inilah akan diajarkan bagaimana cara ruh itu masuk menghadap kepada Allah dengan benar. Mekaten sekilas indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guson dalam saking Sukarjo, di dalam pembukaan apa ingkang sampun dipun sampaikan kala wau bahwa para ahli tasawuf itu tidak berdoa karena nasib itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Satu. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan ahli tasawuf itu lebih baik itu berdoa jikalau posisi kedudukan salik itu di dalam melakukan doa itu ada di alam yang kedua, artinya itu bukan di alam muhadharah kan gitu. Di sini saya bukan mengkritisi, tetapi saya anggap ini kontraproduktif dengan di surat Ar-Ra'd ayat 39 inggih menika yamhullah ma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Jadi doa itu bisa merubah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu betul seperti itu? Bahwa berdoa itu bisa merubah di Lauhul Mahfuz. Kalau misalkan itu bisa merubah di Lauhul Mahfuz, tapi kenapa pendapat ahli tasawuf yang pertama tadi itu lebih baik tidak berdoa karena sudah tercatat? Artinya ini kalau kita tarik itu kontraproduktif di antara ayat tersebut dengan pendapat dari
ahli tasawuf tersebut. Mohon penjelasan yang sedetailnya. Terus yang kedua, Guson, mumpung saya di sini, karena nanti Guson insya Allah tanggal 18 September hari Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat tanggal 18 September ini akan mengisi di tempat saya, yaitu di Grogol Indah Jalan Seta AG 17 Jawa Tengah. Ini sekalian iklan Guson, mudah-mudahan sederek-sederek yang berada di sekitar saya, yaitu Wonogiri, Karanganyar, juga Sragen dan sekitarnya, bisa murid-murid Guson bisa rawuh di situ. Makaten mawon ingkang saged dalem maturaken nyuwun jawabipun ingkang lebih paham malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait masalah antara memohon alias berdoa dan diam itu sampai detik niki di kalangan ulama ahli tasawuf itu khilaf, tapi khilafnya itu betul kontraproduktif, sehingga kami mensarah terkait hal ini. Bahasa saya adalah wadzalika yatawaqqafu alal khali. Pendapat kami itu jawabannya tidak berdoa atau berdoa, diam atau berdoa enggak, tapi jawaban saya adalah yatawaqqafu alal khali, tergantung keadaan. Keadaannya itu kita ditaruh di mana oleh Allah tiap saat dan waktu. Kalau keadaannya itu harus bersyariat, ya harus berdoa gitu. Hati pendapat kami ya tawaqqafu alal khalah temriku. Aku yoga nyalahno sing doa, yoga nyalahno sing meneng. Ngoten niki. Jadi tergantung keadaan. Niki sarah saya berkata seperti itu. Artinya jikalau berdoa betul harus berdoa. Jikalau diam betul itu belum ngata. Loh, berarti lah gak punya pendirian. Nah, oh cari sapa? Ngeten loh. Makanya tadi saya katakan tatkala situasinya dihadapkan Allah harus berdoa supaya tidak ada kontradiksi terhadap hukum syariat, berdoalah, tapi dengan catatan hatimu harus duduk di akhirat, ruhaniyahmu harus di akhirat, sehingga tidak ada istilah karena siapa-siapa. Hati disebut sebagai lillahi ta'ala di situ. Berarti larangan jikalau hati ini duduk di alam dunia, larangan, nggak boleh. Nggak maksud saya. Wes satu. Yang kedua, jangan berdoa, diem aja, diem aja. Karena diammu itu sudah menunjukkan bahwasanya qad yadulullah, Allah sudah memberikan tahu bahwasanya kok minta atau enggak kau minta, tatkala di zaman azali itu enggak ada, ya enggak muncul. Kok jaluk atau enggak kok jaluk, kalau enggak ada ketetapan kau nikah sampai dobol gak duwe bojo. Lho ngoten lho gampangane. Paham nggih? Tapi bagaimana caranya ketika Anda berdoa terus hati jenengan duduk di akhirat, akhirnya doamu itu bukan doa, doamu itu wujudnya ketetapan yang ada di akhirat. Sik dereng mudeng ngeten lho dulur, kemarin itu sudah saya katakan, entah makalah berapa ngeten. Ulama ahli tasawuf artinya sudah makrifat ini ketika berdoa, doa niki sudah nggak ada kaitannya
Atau sudah nggak ada bedanya dengan apa ketetapan Allah zaman azali. Wis. Perkara ketetapan Allah di zaman azali iki datangnya lebih dahulu. Doa atau ikhtiar datangnya itu baru. Ngoten nggih. Bagi beliau itu nyatane baru ya, nyatane lama iku wujude ya iku bagi beliau. Jadi la farqa bainahuma, antara yang baru dengan yang lama itu sudah nggak ada bedanya. Tapi bagi kita yang masih ada di syariat, Pak, mesti ono bedone. Karena kelas kita masih ada dua. Sehingga kita akan mengatakan andai kata aku tidak berdoa, andai kata aku tidak ikhtiar, andai kata aku tidak berupaya berusaha, maka tidak akan mungkin Allah kasih. Wonten dalile wonten. Gusti Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak akan merubah dirinya. Loh iki berhubung kita tidak bisa melihat di dalam kaum diri itu adalah Allah yang menganggapnya diri kita. Sama dengan gini loh Pak, berhubung kita belum tahu wujud nyatane Allah dalam diri, akhirnya kita akan mengatakan diri kita makhluk iku sing wujud. Ketika kita sudah kejebak dalam artian kita yang wujud, walaupun diwujudkan yang wujud, maka perkara angan-angan kita yang wujud inilah akan menutupi diri kita atas siapa sebetulnya yang wujud itu. Jadi nggak iso. Terus pertanyaan jadi, apakah betul doa itu akan merubah dari sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Berarti ini ada di yaumil azal gitu, atau di asril adam, zaman azali. Di sisi nyalah terdapat umul kitab, artinya yaitu zaman azal. Melihat dari arah ayat ini maksudnya seakan-akan doa ikhtiar itu bisa merubah sebuah satu sisi memang iya, satu sisi. Tapi satu sisi, apakah mungkin anak itu sebagai penyebab wujudnya bapak? Apakah wujudnya bapak itu bisa diubah oleh anak, sedangkan datangnya lebih dahulu bapak daripada anak? Apa mungkin anak bisa kita jadikan sebagai sabab menjadikan perubahan bapak, sedangkan anak ini datangnya carry atau akhir? Iki nek jawab coro akal gak mungkin, apalagi jawab sampai ndugi al hakikatu aslinya. Berhubung kita kebanyakan masih ada di kelas am, akhirnya otomatis kita, siapapun kita, akan mengakui kalau wujud kita semua ini wujudnya kursi, nama kursi, meja, diri saya, wujud saya, itu siapapun pasti. Gak mungkin hatiku bisa mengatakan iki wujudi Allah, iki ya Allah, iki ya Allah. Gak mungkin Pak, karena kita masih bergantung pada wujud kita. Justru itulah yang akan menutupi hati kita dari wujud yang sebenarnya wujud. Akhirnya memberikan kesimpulan, yang kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Nah, wis. Akhirnya sampai dikon golek gali kangkung sampai medet ya gak nemu, mboten ketemu pun. Ya karena itu. Jadi miturut kacamata syariat, saya jawab lewat surat Ar-Ra'd ini, seakan-akan doa itu bisa merubah nasib.
karena kita masih memandang Allah itu dari isyarah atau sebab. Dasarnya ada, Qur'ane ya ono. Wis. Jikalau ayat itu kita terjemahkan, Pak, dari sisi indallah ing munggo Allah hakikat beda. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu dijadikan sebagai patokan sebab datangnya perkara yang ada? Mboten mungkin. Mboten saged niku. Lah terus bagaimana? Makanya di dalam ayat ini terakhir kan ditutup ngeten. Wa indahu lan iku ing ngersane Gusti Allah ummul kitabi utawi ana mboke kitab. Artinya apa? Di sini dikatakan di situ terdapat kitab yang Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Ini maksudnya zaman azali. Ini ketetapan. Sehingga ayat kalimah yang berikutnya ini mengkanter ayat yang kalimah yang awal. Nek kalimah yang awal kan mengatakan dari sisi syariat seakan-akan yang namanya ketetapan Allah itu bisa dirubah dengan doa ikhtiar. Contoh logika Pak nyun sewu. Niki benar, saya katakan benar ing munggo pendapat syariat. Weteng kuluwe Pak ngene. Wis. Nek aku pasrah ae nasi di depan itu enggak saya angkat. Ya luwe terus. Lah ngoten nggih. Jadi harus ada ikhtiar usaha kita bangun dan kita mengambil dan memakan. Oleh karena di dalam hatiku itu mengakukan diriku ini yang ada, otomatis inilah yang menjadikan alasan saya ikhtiar itu bisa merubah keadaan. Tapi gak dilihat siapa di balik saya. Paham nggih? Kalau kita mau melihat di balik kelason itu sapa? Gak mungkin kelason makhluk iku iso obah dhewe ngambil iki mau. Ndak bisa. Karena sifatnya kelason iku la haula wala quwata. Oleh sebab kita itu tidak bisa hati memandang dan bersaksi siapa di balik kelason, akhirnya munculnya kalimah ikhtiar lan usaha. Akhirnya secara akal iya bener, kalau tidak aku ikhtiar ngangkat nasi memakan ya mesti ae gak wareg wetengku. Akhirnya ini kita jadikan sebagai dalil dan patokan, bahkan sebagai keimanan Allah akan merubah nasib sebuah kaum. Ini akhirnya dalilin jikalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kejebak kita dalam sebuah kalimah yang kita itu enggak tahu mahalus syahid, inti daripada maksud itu gimana. Makanya pendapat pandangan golongan kita yang ada di syar'i dan di hakiki itu enggak sama Pak. Kalau golongan ahli tahqiq atau ahli makrifat memandangnya itu mandang hidupnya dengan ainul basiroh. Kalau kita sebagai golongan syar'i memandangnya adalah jasmani dengan mata dohir. Akhirnya mata hati ikut apa kata mata dohir. Kalau orang hakiki memakai mata batin, lalu mata dohir ngikut mata batin. Mata batin berhubung ngomong Allah, dohir ngomong oh ya wujud Allah, dohir ya kowe. Bisa cetok. Sehingga kalau boleh saya ringkas, tergantung kita posisinya di mana. Kalau posisi kita itu memakai ainul basiroh, ya mboten saged namanya ketetapan itu dirubah oleh doa atau ikhtiar. Pertama, kedua, bukan ikhtiar usaha itu yang merubah satu ketetapan, boten. Bagi ahli zuhud itu karena doa atau ikhtiar itu sudah perilakunya Allah, wong melihatnya Allah,
Mosok mungkin Allah disebut, oh Allah ikhtiar, oh Allah usaha, oh Allah doa, oh Allah sholat. Boten. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Berarti wujud ikhtiar, wujud dohir sebetulnya itu wujudi ketetapan. Melahirkan lahiri ketetapan iku yang berupa ikhtiar utawi usaha. Utawa gampangan yang aneh ngene. Golek Gusti Allah aja bulet-bulet. Simple mawon, tapi iki gak oleh. Gak oleh diterangno, tapi oleh bagi jaya baru. Ngeten. Dari kalimah laisa kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Oke. Menisan tak tulis. Nek sik panggah tetep gak paham. Misalnya ya jenengan. Iku berarti cara wong iki njak dikawaploki. Gregeten aku. Wis anggapen bunder iki duduk endok lho ya. Sesuatu yang kami selihi sayun. Iki melahirkan Pak, melahirkan nama, muncul nama, namanya hayat, hidup. Di dalam nama itu ada sesuatu. Ya sing ora bisa tak sebut mang lo ya. Oke. Kita ngomong hayat, iku sik remeng-remeng. Ibaratnya ndoke petik seret ning kene wonten las Pak, las iku ora bisa sampean lihat dengan mata telanjang jikalau tidak memakai alat. Betul saged. Lah sak jerun ketika sudah sampean lihat di dalam telur itu, nek mbok biyen kula niku dikengken mbok niku ngeten Pak. Nek ndoke pitik iku wis dikremi 7 dina, kula dikengken rawang. Nang nggone genteng wonten srengenge. Nek ana lase dikon nglebokno maneh nang wetenge pitik dikremi. Nek gak ana dilebokno nang wajan. Ketinggal Pak. Nggih didadar leres. Dari padang kono wis bungker buak ya tah, mending dimanfaatno ngono pertimbangannya. Nek ana lase. Oke, las ini bisa kita lihat, tapi sak jerone las iku gak iso kita lihat dengan mata. Itulah namanya hidup. Cetok nggih? Oke, melahirkanlah hidup lagi dengan nama baru yaitu Nur Muhammad. Orang tasawuf mengatakan Nur Muhammad itu siapa? Wiji kang dumadi salebeti urip. Ya las iku yang bersemayam di dalam hidup yang tidak bisa kita lihat tadi. Padahal yang tidak bisa kita lihat iku wujudnya Allah. Pun tak genah nomane. Akhirnya muncul nama lagi namanya ruh. Ruh wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku. Iku bahasane wujudnya Allah iki mohon maaf akan jenengan lihat dalam diri Anda. Syariatnya kesebut roh. Roh iku ditiupno nanggone jasmani, ya. Ditiupno jasmani. Oke. Gabungi roh dengan jasmani akhirnya disebat insan. Manungso. Wis, sempurna kata sampean ngeten iki. Iki sebetulnya proses innalillahi atau sangkan nanti paraning dumati. Kuncine apa ajaran sangkan paraning dumati? Intinya adalah manunggaling kawula kelawan artine manunggaling kawula iki proses perjalanan wa inna ilahi rojiun sampai terhadap niki lho sing gak iso disebut wau lho. Ini disebut nek cara ilmu sejati disebut sebagai meditasi. Atau bahasa kita disebut kholwat. Apa target definisi
daripada khalwat meditasi adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Pembersihan nama-nama mulai Hayat, Nur Muhammad, Ruh, Insanul Kamil iku harus fana semuanya, harus hilang. Carane ibarat jagung tanduran dulur, pendemen yang lemah. Jenengan keakuan sampean yang wujud makhluk ini kudu sampean pendem ning bumi humul, bumi kesunyian, berarti wajib kholwat atau meditasi. Tujuan pertama itu. Tujuan kedua meditasi atau kholwat adalah wa yu'min billah. Setelah pembersihan itu sudah selesai, yu'min billah, ketemu Allah, bertemu Allah. Dalam bahasa dulur-dulurku yang ada ilmu sejati, mencapai kesadaran mutlak bahwasanya masih wallah la maujudan, perkara selain daripada Allah sing tidak bisa disebut tadi la maujudan, itu enggak ada. Itu nek bahasa Rasul yaitu disebut sidratul muntaha. Sidr, kesadaran jenengan penuh al muntaha, bahwasanya yang wujud cuman aku. Umpama sesuatu yang tidak bisa disebut tadi dipaksa unekno, akhirnya keluarannya iku surat Toha ayat 14 disebut ana, ingsun, aku. Niku wujudnya. Dulu Pak, kula diancam nek wani kelas kuwi ngebabno masalah iku nang sijine wong, baik secara khusus luweh-luweh nang wong akeh secara umum, umurmu dilongi. Bahasa atiku ketepaan. Aku kadang pingin matek gak matek nono kuno. Ya Allah Pak, sampean kok ru perjalanan kula. Wis tah. Ngeri. Kula niki biyen kepengin matek. Tapi ora matek. Tapi tetep ngetutnake apa? Dadi ketetapane Allah. Jane cara logika gampang. Numpak pesawat lak gelekan. Lawange apa dibuka langsung am. Ana sing ngomong ngoten. Gus, lah apa? Nek kepengin mati gak cepet-cepet mati. Gampang, teoriku apa? Nang juga tampar. Wis nang peneret langsung gantung ngolak mati. Mungkin jenengan pingin, padahal ini sudah saya berikan kisah. Abaipun Syekh Abdul Qadir Jilani kan ngoten. Nggih. Cukup na wayangku, Nduk. Nduk, aku duwe wayang, Nduk. Ning kamar tak dudune men wayang nang bunyai, ibu-ibu nang bunyai, jukukne wayangku ning kamar tak dudune. Sampai nangone bunyai wayange pundi ngene ya. Nah. Mungkin wayang iki jarang dimainno, tapi iki sebagai kunci. Sebagai kunci. Kula duwe gambar. Iki wayang iki sifat karakter asline. Sifat karaktere menungso. Kula bukan ahli dalang, bukan Pak. Kula bukan ahli ngerti pewayangan boten. Cuman di situ kula ngertos dikit-dikit diweni ngertos Gusti Allah. Dapuke wayang iki sik menengoji awakmu iku cantrik ngerti niki gambare wayang napa? Abi kuwi ngerti artine abi yoso. Abi ku bapak, yoso wis paham sampean? Golek ana dhewe ya ngoten lho. Kok cik penak ya ini. Iki munu duweni anak piro Ji? Duwe anak jenenge Pandu.
sijine Mayangkara apa situke wis ya Kurawa iki munu duwe anak jenenge Pandu duwe anak yaiku apa Mang Pandhawa 5 wis nek ngomong Pandhawa 5 kan babakan sing apik-apik tok ya wis tapi iki jarang diperanno padahal iki pemain kunci. Apa pertanyaannya Mang? Oh perjalanan roh ya ngeten Pak maksud kula. Ada yang manusia ini tidak tahu bahkan sering dilupakan. Sebab apa dia itu melupakan bahkan tidak pernah ini disengkut sama sekali. Siapa ini? Wis urip sak njeron diri jenengan. Iku toh sing ngopeni jenengan dalam hal segala apapun. Ya tak? Mengapa kita manusia sering melupakan itu? Gara-gara wong wedok ayu. Gara-gara mobil anyar. Gara-gara jabatan. Gara-gara kedudukan, gara-gara dunia, pabrik-pabrik dan lain sebagainya omset. Mengapa? Inilah Bapak Ibu yang menjadikan alasan mengapa ini harus mengeluarkan namanya anak Pandu itu. Supaya nanti akan membawa risalah. Wis iki gampangane Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, gampangane ngoten. Mengapa harus ada tabi'ina solihin sebagai penerus daripada ajaran ini? Alasannya karena posisi keadaan ruhaniyah atine wong jagate ati padha peteng kabeh. Akhirnya ditekakno huwallazi arsala huwallazi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kedatangan ajaran ini berhubung zamannya sudah beda ya tak? Akhirnya diteruskan oleh tabi'in pewayangan ya anak-anak Pandu dan seterusnya. Maka hati manusia itu dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Sing asali hati kita itu gampang khawatir, gampang susah, gampang gelisah, takut dengan hal apapun yang akan terjadi. Akhirnya hati itu kepanggonan kegelapan itu dirubah, direvolusi menjadi hati yang tenang, hati yang tidak mudah gelisah, karena posisi roh itu bersemayam di dalam alam kelanggengan. Itu alam akhirat yang kusebut, sehingga beliau itu tidak mudah, dia itu hatinya kesusahan walaupun posisi dohiri dalam keadaan tidak ada yang dimakan. Yang kedua, karena dia sudah tahu semua itu yang ngurus ya Gusti, karena kita itu lupa dengan siapa yang ngurus kita itulah Pak. Akhirnya Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Hati kita dalam keadaan gelap. Nek wis gelap tondo-tondone hati kita ngene ku wae gelisah-gelisah, khawatir-khawatir. Jenengan budal nyambut gawe, bojo sampean mbasa dadi kembangi desa ning omah iku khawatir gak WA kira-kira kok. Wingi aku iku nonton HP ini biasa gak di password kok ya di password, curiga. Biasa iku HP di telemejo, lah saiki lho nang WC kok digowo ae. Wong lanang curiga enggak? Pasti karena sikap itu. Akhirnya khawatir. Begitulah kira-kira kita itu akan menghadapi seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi
perjalanan yang disebut sebagai perjalanan ruhaniyah ini, yang dimaksud wajah itu adalah rasa dalam diri itu harus ketemu hidup. Ngoten lho Pak. Wis nek wis ketemu barulah nang akhirnya itu yang ku sebut sebagai wa inna ilahi rojiun. Jadi bagi mereka yang sudah ada di makrifat akhirat, hayat Nur Muhammad, ruh insanul kamil ini sudah enggak ada. Artinya wis enggak ada bedanya. Sehingga ditanya oleh golongan syariat, ruh itu makhluk apa khalik? Beliau jawab, ruh iku ya Allah, Allah iku ya ruh. Bingung toh kita wong syariat. Mosok khalik ambek makhluk yang podo kang dalil laisa kamislihi, berhubung kita itu belum bisa memfanakan keakuan diri. Akhirnya apa? Ini tadi jatuhnya wis kontradiksi terus. Bapak Ibu hadirin, jadi gak usah tak jelasno, cukup sederhana bagi jenengan untuk supaya pada puncaknya udah telateni terus jenengan iku untuk berzikir sirul asrar. Mesti jenengan kok dijalankan Allah ning alam fana, baru ke alam makrifat jenengan akan ngomong ngeten, oh iya gak ono bedane jeneng hayat Nur Muhammad, nama roh, nama jasad insanul kamil. Ngoten mengke. Makanya jawabannya ning Quran, wahyu yang puncak intinya adalah innani ana Allah. Dalam surah Al-Anbiya 25 itu gini, kamu harus sampaikan Muhammad tentang tauhid puncak atau tauhid murni atau wahyuku inti, yaitu la ilaha illa ana. Supaya apa? Fa'budun, nyembahnya umatmu itu betul-betul tak terima. Iku artine kalau dalam hati sampan bukan sampean yang merasa melakukan, tapi sampean aku Allah, ya iki ngibadah sing mesti diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Hati seseorang yang dikatakan bertakwa adalah hati seseorang yang sudah bebas dari selain Allah.